Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh panitia dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam suratan Yakobus, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau saudara berkenan dan sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ada banyak orang seringkali mereka mengeluh, bahkan mengadu bahwasanya hidupnya susah. Hidupnya ada di dalam ketidakpastian, bahkan kok sampai hari ini tidak tertolong dan tidak ditolong-tolong. Saudara, seringkali kalau hamba Tuhan menyampaikan sesuatu supaya kiranya dia bisa ditolong, yaitu dengan melakukan satu kata kerja ini, berdoa, maka biasanya kita akan mendapatkan satu arguing atau satu penolakan. Mereka akan bilang, doa lagi. Saya sudah berdoa Pak, sudah. Bahkan hidup saya dipenuhi dengan doa Pak. Tapi kalau membaca kebenaran firman Tuhan ini, rasanya saya dan Anda salah. Salahnya di mana? Kenapa bilang saya sudah berdoa ternyata Tuhan tidak menolong? Beda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara. Justru ini adalah nasihat, bahkan perintah Tuhan. Bahwa sesungguhnya kalau according to me, doa itu adalah segalanya. Halo? Ya. Bahkan sebelum Anda bertindak, you have to pray first. Saya percaya dengan tindakan doa, but before action, you have to pray first. Kenapa demikian, saudara? Supaya nanti Anda tahu bahwasanya pertama Anda sudah menyerahkan dalam tangan Tuhan, dan yang kedua, biar Tuhan yang bertindak, dan yang ketiga adalah Tuhan akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Setuju, saudara? Ya. Bahkan saya mau bersaksi di hadapan saudara dan juga jemaat lainnya dimanapun mereka berada. Saya rasa-rasanya dijauhkan dari rasa sombong. Ya, istri saya sudah mengangguk. Ini ada anak saya dan adik kandung dan keponakan istri saya. Rasanya Pak, rasanya saya sulit untuk menghitung atau bahkan untuk menemukan doa saya yang tidak terjawab. Rasanya sulit. Bahkan saya harus bersaksi di hadapan saudara, kalau tidak saya akan dihujat, bahkan dihukum oleh Tuhan seberat-beratnya. Kalau saya berdoa, saya yakin dengan apa yang saya doakan. Halo, saya sangat yakin dengan apa yang saya doakan.
Dengan kata lain, terjemahannya begini, saya tidak akan pernah berdoa salah untuk itu. Artinya berdoa salah, Tuhan berikan aku istri yang kedua, ketiga, keempat gitu. Itu kan ya salah gitu. Atau hukum dia Tuhan seberat-beratnya, tidak. Tapi kalau ada orang yang berperkara dengan saya sekalipun, saya akan berkata begini, kalau saya salah, ampuni saya. Tapi kalau dia salah, berikan pengertian kepada dia bahwa dia salah. Oleh sebab itu, tiap kali saya melakukan hal-hal yang menurut hemat saya itu urgent atau so important, I have to go first. Saya harus jalan dulu menemui Tuhanku yang ajaib itu. You know why? Karena Alkitab ini tidak akan pernah berkata salah, saudara. Amin, saudara. So, as long as selama saya dan Anda mematuhi ini, maka yang terjadi adalah satu kebaikan buat kita. Bahkan diberikan contoh seorang Elia. Bahkan Alkitab bilang seorang manusia biasa sama seperti kita. Kalau Alkitab sudah bilang dia adalah manusia biasa, sama seperti kita kalau begitu. So, kenapa Elia dijawab saya dan Anda tidak dijawab? Itu sesuatu yang mungkin menurut saya bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau Elia dijawab, kita pun harus dijawab oleh Tuhan. Karena dia adalah penjawab doa kita. Nah, kita perhatikan dengan baik. Di dalam doa itu ada kuasa ternyata. Dan tema pada hari ini adalah kuasa doa. Amin, saudara. Di dalam doa ada apa? Kuasa. Bukan menggantungkan manusia ada kuasa. Halo. Bukan di dalam harta ada kuasa. Bukan di balik uang ada kuasa. Tapi tema hari ini ada kuasa doa. Jadi di balik doa selamanya ada kuasa itu. Bagi orang yang mau hidup dalam doa, bukan hanya berdoa, hidup dalam doa, maka hidupnya pasti dipenuhi dengan kuasa. Amin. Hidupnya selalu akan dipenuhi dengan kuasa. Coba perhatikan dengan baik, kenapa kita harus berdoa atau kenapa ada kuasa doa di dalamnya. Alkitab katakan begini ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, saya lihat muka-muka di sini semua menderita. Sama seperti saya, kalau Anda lihat muka saya pasti menderita. Betul nggak? Anda mungkin kurang tahu, tapi keluarga saya tahu itu. Ya. Saya cerita aja sedikit, ya, sedikit aja. Ini boleh ya, kan kita boleh bersaksi. Tadi saya ke belakang, panggungnya di sini, saya duduk di sini, saya muter 2 kilo, saudara. Baru saya masuk sini. Dan begitu menunggu, ya katanya, oh Pak jangan naik dulu, ada sedikit pengumuman. Terus Albert bilang sama saya, iya Pak tahun depan kok cuma dapat 1. Saya bilang iya, 1 tahun tuh 52 minggu, Bert ya. Terus gereja di Jakarta ada berapa ratus, saudara. Di Indonesia ada berapa ribu, saudara. Di dunia, waduh nggak terhitung ya. Jadi saya bilang kalau dapat 1 ya 1 dulu, tapi nanti akan menyusul. Terus tadi rupanya istri saya agak terganggu, gitu di kuping, gitu. Saya tadi lagi baca ayat juga hampir jatuh handphone saya, gitu. Terus Albert bisik, Bu ini sound systemnya baru juga diuji coba. Bukan di situnya saya bung, tapi janji saya membuat kuping saya jadi bung lagi gitu. Beberapa bulan yang lalu waktu saya ada di sini, waktu Albert bilang, iya Pak nanti mungkin akan ada doakan Pak untuk sound system baru. Saya dengar begitu, itu bagi saya adalah pengumuman pribadi gitu loh. Ya. Jadi saya bilang, aduh Tuhan, kalau dengar begini kayaknya aku harus terlibat gitu loh. Ya. Jadi oh Tuhan, kenapa orang lain yang nggak dengar gitu. Tapi mungkin Albert akan bilang tiap minggu Pak diumumin di sini gitu. Soal ada yang tergerak nggak tergerak itu urusan mereka, mungkin gitu. Cuman saya kalau dengar begitu langsung zeng gitu, langsung terhubung. Terus saya bilang, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tuhan bilang, nyumbang goblok gitu. Terus saya tanya sama Albert dulu nih, mungkin dia ingat atau enggak. Bert, kurang lebih berapa itu sound system? Mudah-mudahan kan kalau yang di jalan-jalan tuh yang dipakai buat ngamen, paling juga 300.000 kan gitu, dang gitu. Dia bilang, nggak tahu Pak, tapi ya nanti cobalah Pak gitu. Nanti saya akan, kenapa Pak? Enggak, begini, saya akan berikan
untuk sound system dah ikut gitu, ikut. Kenapa saya mau ikut terlibat di dalam sound system? Karena supaya saya juga nggak habis suara saya sampai saya mati, saudara. Sound system kan buat didengar gitu loh ya. Jadi kalau saya sumbang berarti suara saya akan tetap diperdengarkan dan saudara akan dengar terus. Gitu. Kalau kita hubungkan ke situ, kalau Anda hubungkan lain, aduh pas sound system jadi berisik, ya udah jadi berisik hidupmu ya. Terus saya bilang, oke Debert, tiba-tiba dalam perjalanan saya bilang, sini nih, Debert saya sumbang deh gitu. Kadang-kadang memang menurut hemat saya nih, Roh Kudus tanda kutip suka keterlaluan saudara gitu. Tapi memang kita harus dengar gitu ya. Terus dia bilang, saya langsung bilang, Bert saya sumbang deh 50 juta. Dalam hati saya, aduh salah lagi gue ngomong gitu. Kayaknya terlalu cepet, saya mau tarik udah di udara saudara kan. Jadi Albert, aduh Pak jangan Pak, jangan, padahal pasti dalam hatinya, ayo Pak teruskan Pak, teruskan gitu, teruskan. Gitu. Anda tahu, saya bukan hamba Tuhan yang berlebih-lebihan. Biasa aja kok. Kalau Anda dengar tentang jam tangan, itu jam tangan, pasti pernah lihat ya, enggak juga. Saya beli hampir 20 tahun yang lalu. Terus kalau dia naik, saya nggak tahu kenapa jam itu yang naik, saya nggak tahu. Seperti seorang pria yang disalib di sebelah Tuhan Yesus, tiba-tiba dia di sorga, dan di sorga dia di ujung gitu, dia liatin sorga gitu, terus dia rasa asing, terus ada malaikat tanya, who you, siapa engkau? Dia bilang, me, I don't know. Terus why you here, kenapa kau di sini? I don't know juga, I don't know either, I don't know. Terus you come from, no, I don't know. Terus kenapa? Why you here? I don't know. Terus dia bilang, oke, aku panggil supervisornya dipanggil. Siapa kamu ya? Enggak tahu, kenapa kau di sini? Saya juga enggak tahu kenapa. Terus ditanya, apakah kau pernah ikut pendalaman Alkitab? Enggak. Kau pernah dibaptis? Apalagi dibaptis? Apa itu baptisan? Engkau pernah masuk gereja? No. Tapi why you here? Kenapa kau di sini? Saya juga enggak tahu. Terus supervisornya bingung, rapat sedikit. Tiba-tiba pria ini bilang, no. I remember the man in the middle of the cross promised me that I will be here. Tuh. Saya juga nggak tahu kenapa kalau urusan di sini selalu ada aja tuh Roh Kudus ngomong, nggak tahu. Gitu. Tadi si Albert ingatkan, mungkin karena Bapak ya dari awal ya Pak ya, dari gereja ini sawah ya Pak. Aduh kalau dibilang gitu, aduh sawah, nanti desa, terus apa lagi ya, terus daerah kecil, banjir, aduh. Kita makin di awang-awang gitu, saudara. Karena saya masuk di sebelah, ruangannya bagus. Ada buat make up. Jadi saya baru tahu kenapa kalau pengerja di sini datang dari rumah nggak usah make upan di sini aja dia make up bagus. Ada kursi-kursi banyak, ada tempat makanan. Kalau Anda berkunjung silakan aja nanti berkunjung di situ. Saya lihat kalau gereja memang diperhatikan dengan baik ya saudara. Saya yakin dan percaya dulu nggak segini nih ibadah. Aduh ya, ada terpal, ini listrik turun. Benar. Terus aduh ruangan ini jauh dari begini. Terus saya suruh naik ke atas, masih kayu-kayu. Terus bilang, ayo Pak Pendeta doa apa? Dia doa biar di atas ini dipenuhi jemaat. Ininya aja belum kelar, bagaimana jemaat mau datang? Semuanya dinding-dindingnya nggak ada loh. Tapi saya bilang iya. Terus coba Bapak pakai iman Pak, pakai itu penglihatan rohani. Saya udah tutup mata, nggak ada, saya nggak lihat apa-apa. Saya buka mata kosong lagi gitu. Mas saya pikir ya saya doa aja. Nah, hari ini bener loh. Kalau gedungnya dibangun, kapasitasnya juga akan datang. Nih. Sudah 3 kali loh, ibadah udah 3 kali. Yang diuntungkan juga saya sudah 3 kali khotbah kan lumayan gitu loh Ustaz ya. Betul nggak? Saya lihat bahkan saya nggak tahu ini jemaat bisa datang begini. Dari mana saya nggak tahu. Anda nggak perlu kasih tahu kepada saya alamat saudara, tapi yang saya tahu di depan itu memang daerah
ya daerah awan-awan gitu loh saudara. Tapi kalau hari ini dipakai memang Tuhan, kalau Anda pakai hatimu dan memberikan dengan hatimu, lakukan dengan hatimu, maka segala sesuatunya akan terjadi menurut kehendakmu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya bilang sama Albert, Bert saya sumbang 50 juta. Karena dia bilang gini, bagaimana Bert caranya? Ini juga, ini Pak puji Tuhan dicicil. Nah ada jalan nih, haleluya nih. Jadi saya bilang, Bert kalau gitu tiap bulan saya nyicil lah 10 juta sampai bulan Februari. Kembali. Ya. Dari mana Pak duitnya? Dalam hati saya ya tiap kali saya berkhotbah di mana-mana aja. Bert tolong doain biar yang persembahan kasihnya banyak semua gitu. Ya kalau nggak ada ya jual sesuatu lah ya. Seperti ini hampir 20 tahun yang lalu ternyata jam saya naik tinggi, kan bukan dosa saya, bukan salah saya. Saya diberikan itu saudara dengan harga yang murah. Terus teman baik saya ini sudah seorang kolektor. Dia bawa puluhan jam tangan kepada saya, pilih satu Pak. Saya pikir dapat gitu loh. Ternyata dia bilang dengan harga yang murah. Aduh ya, pakai beli lagi gitu. Tapi ya udahlah. Memang bagus juga kalau kita hamba Tuhan jangan cuma mau gratis-gratis tapi juga berusaha untuk ya melakukan gitu. Dan ternyata dia adalah seorang semi konglomerat, jam tangannya kalau sekarang mungkin di atas 2 triliun saudara. Iya karena jam tangan ini ada rumah dia gitu, nah di balik ini dia cuma pencet sesuatu berbalik itu semuanya jam tangan. Dan saya pilih satu yang menurut saya harganya oke. Dia kasih, bahkan dia bilang bahwa Bapak boleh cicil semampunya Pak Pendeta. Udah akhirnya lunas juga, walaupun setengah mati ya saudara ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa cicil itu, kenapa saya harus cicil itu. Ternyata hampir 20 tahun kemudian dia naik tinggi. Dan jam tangannya itu jam tangan yang spesifik dari satu merek terkenal di dunia gitu. Saya nggak tahu, yang lain-lain nggak terlalu tinggi. Tetapi yang ini saudara ternyata menjadi sesuatu yang berharga gitu. Saya mau jual saudara, saya mau jual. Salah satunya adalah untuk bayar yang ini gitu loh ya. Tapi tiap kali saya mau jual Pak Bu, nih ya di atas ya, siapa yang larang? Istri saya. Siapa? Dia. Jangan Pak, itu harta kamu satu-satunya. Jangan. Biar itu selalu ada di lengan kamu. Bagus juga. Jam tangan Pak, itu artinya jam tangan harus di tangan. Jam dinding nggak boleh di tangan, saudara. Jadi kalau ada orang menyorot saya dan kok pakai jam tangan itu, saya juga nggak tahu kenapa ini jam tangan naik tinggi. Tapi yang saya tahu tema daripada merek jam ini adalah for the next generation. Anda tahu jam tangan itu, for the next generation. Jadi ketika dia naik, harganya naik, saya mau jual. Istri saya nggak boleh. Yang kedua, 2 anak saya. Jangan Pak. Papa kelihatan oke dengan jam tangan itu. Tapi hati saya bilang begini, kalau dia naik itu buat investasi saudara. Saya juga beli karena investasi. Saudara, tanah Anda 20 tahun yang lalu, kira-kira sekarang naik nggak? Saya nggak punya tanah. Emas Anda, kira-kira setelah 20 tahun naik apa tidak? Naik, saya nggak punya emas. Saya tidak ada batangan emas, saya nggak punya bahkan deposito 0,00. Yang saya punya ini jam tangan. Nah kalau dia naik ya puji Tuhan lah. Nggak ada sesuatu terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Tuhan. Jadi saya pikir kalau dia naik saya akan berikan rumah buat ini anak-anak saya. Saya akan hamba Tuhan. Ada di satu satu Reels atau TikTok gitu ya. Saya dibandingkan dengan Sri Paus, jauh saudara. Sri Paus itu saya cintai, saya hormati. Umur dia 91 saudara. Saya baru 60, jauh. Dia udah gak memikirkan duniawi saudara. Saya buka mata udah ada duniawi di sini. Kenapa? Istri saya langsung, Pak, main ini, main itu, main ini, main ini. Paus gak usah pikirkan itu. Dia gak menikah, saya menikah bos. Saya menikah. Saya punya 2 anak. Yang tiap hari papa mau makan ini, papa Sri Paus bangun nggak perlu pikirin makanan. Kenapa? Makanan tersedia. Dia tinggal di kerajaan namanya Vatikan, saudara. Saya tinggal di kerajaan Kelapa Gading, saudara.
Saya cicil itu rumah, saudara, 5 tahun. Tiap bulan terus, saudara. Nggak ada yang memperhatikan saya gitu. Tapi Paus diperhatikan, saudara. Bukan saya menjudge, no. Tapi rasa hormat saya. Orang ini yang salah kalau membuat bahwa pendeta Kristen disamakan dengan Sri Paus, beda. Ya. Dia pakai 100.000 jam tangan. Dia nggak pakai jam tangan pun orang tahu dia Sri Paus. Betul nggak? Saya pakai jam tangan, jam dinding sekalipun orang banyak nggak tahu. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Gitu. Ya. Sri Paus nggak perlu dalam kemacetan, Pak, Bu. Saya terlibat kemacetan, kesini aja juga ada macet juga. Nggak mungkin ada 4 riders ya gitu. Terus bilang Pak Yohan Lumoindong sedang mau pergi ke sini. Enggak, saudara. Terlibat dalam kemacetan bisa 4 jam, 6 jam, pernah 12 jam, 13 jam gitu. Saya nggak punya pengawal pribadi. Orang bilang Pak Yohan punya bodyguard. Ini 2 bodyguard saya, saudara. Mereka bilang itu pendeta yang songong itu jalan dengan 2 bodyguard. Aduh, badannya kurus-kurus begini, mau jadi bodyguard saya, diinjak sedikit juga udah jatuh nih, saudara. No. Saya bukan untuk mengklarifikasi, tapi I'm telling you the truth. Ya, ada pergumulan demi pergumulan. Dia punya jendela di Basilika yang luar biasa. Itu jutaan umat udah tunggu dia. Kita kadang-kadang mau mendoakan orang tolak loh. Saya doa yang nggak bisa begitu. Pernah kejadian di Singapura, saudara. Saya dengan pesawat sendiri pulang pergi untuk mendoakan yang sakit. Begitu saya sampai di sana, saya ngomong dengan saya punya teman baik, dia keluar 15 menit dan dia bilang ternyata orang itu nggak mau didoakan sama Bapak. Mau sakit hati ya? Enggak lah. Saya penuh dengan kuasa, enggak juga lah. Saya pulang balik lagi ke rumah. Saudara. Cuman saya dengar itu dari Tuhan Yesus. Bahwa kau harus datang kepada dia, doakan dia. Kalau kau berdoa buat dia, ada pertambahan usia dan umur. Dia nggak mau didoakan. Ya udah, saya pulang. Teman saya bilang kasihan ya Pak Pendeta. Iya kalau kasihan balikin dong ongkos pulang pergi gitu loh. Ini namanya nggak kasihan gitu. Saya sendiri loh, pulang pergi saya bayar sendiri. Begitu saya sampai ternyata nggak sampai 1 bulan dia dipanggil Tuhan. Dengar baik saudara, hari ini kalaupun saya dan Anda ada di dalam doa, kenapa? Alkitab katakan karena kita menderita. Betul nggak? Saya baca sekali lagi itu ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi kalau di rumah tuh ada orang yang Anda gampang menebaknya, pasti lagi senang. Tapi kalau lagi di kamar Tuhan, oh iya Tuhan gitu. Anda nggak boleh bilang, dia lagi senang. Enggak, lagi menderita. Tolong aku Tuhan. Suamiku tobatkan Tuhan. Gitu. Istriku tobatkan. Kenapa? Dia menderita, dia harus berdoa. Dan ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah yang manggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Anda harus ingat bahwa kalau kita berdoa harus dalam nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Jadi saya aneh rasanya kalau ada di atas panggung, seringkali saya menemukan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lain-lain hafal, cepat. Penderitaan, masalah, problema, kesulitan kami jelas. Tapi kalau dia ngomong, dalam nama Tuhan Yesus. Apa sih? Justru itu yang paling penting. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang datang? Itu orang gede, pala gede, saudara. Bahkan serumah ini terus begitu dengan kuku-kuku yang panjang. Nama Yesus. Apa sih? Harus gini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agak salah juga kalau Anda bilang dalam nama Yesus. Yesus banyak, Yesus da Cruz, Yesus da Lopez, Yesus da Bere. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini enggak membuang waktumu kok. Sebut dengan lengkap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda berdoa untuk yang sakit, dalam nama Yesus. Yang sakit diam. Apa lo bilang? Lo yang setan digituin kita. Dalam nama Yesus. Apa sih? Ini banyak, maaf nih, hamba Tuhan, pelayan Tuhan di atas panggung. Coba dengar. Suka ngomong itu. Nah hari ini biar bertobat. Amin.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gitu. Amin. Dalam nama Yesus, amin. Kita angkat tangan kita, itu bisa. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Yesus di atas juga bingung, siapa yang dia panggil? Oh Jesus, Jesus, Jesus. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Apa sih? Tuhan, kok Tuhan? Oh cuan, cuan. Jadi cuan, untung. Oh cuan, cuan. Nih ya, saya di atas ya. Saya dihukum seberat-beratnya kalau saya bohong. Pendeta itu. Oh cuan, cuan. Cuan siapa? Colong kami Tuhan, colong. Saya tadi mau teriak, gue rampok loh. Bukan gue colong lagi, gue rampok. Kami menangis di sini, cuan, cuan. Saya rasa Tuhan nggak ada tuh. Tuhan, nama gue nggak dipanggil. Siapa yang namanya cuan mas? Dan lihat ayat 15, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan, pertama apa? Kuasa doa itu apa saudara? Menyelamatkan. Amin. Orang sakit itu, dan Tuhan akan yang kedua apa? Membangunkan. Amin. Jadi rohani yang tertidur, kalau Anda berdoa dia akan terbangun dan dibangunkan itu. Amin. Terus, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan. Nah, yang ketiga adalah pengampunan atau diampuni. Berdoalah. Banyak orang bilang bahwa wah kita telah berbuat dosa. Minta kepada Tuhan, biar Tuhan mengampuni kita. Amin. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Supaya apa saudara? Ada kesembuhan di situ. Ketika Anda berdoa, saya nggak percaya orang yang berdoa terus nggak sembuh-sembuh. Halo, saya punya pengalaman itu. Saya punya sakit pinggang yang harus dirawat di rumah sakit. 6 bulan saya harus bed rest, ya. Tapi Tuhan menyembuhkan saya at once, seketika. Dari jam 12 malam sampai jam setengah 4 pagi, bangun sakit pinggangnya tidak ada. Pinggangnya tetap ada, jangan salah loh saudara. Pinggang tetap ada, sakitnya tidak ada lagi. Saya harus ke WC itu merangkak, tapi setengah 4 saya disembuhkan dengan luar biasa dari Tuhan. Jadi setiap kata dari firman Tuhan, saya harus percaya, karena saya mengalaminya itu. Ya, doa orang yang benar, nah di sini nih, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, apa saudara? Sangat besar kuasanya. So, you have to be right or righteous. Jadi persoalan utama kenapa doa kita belum dan tidak dijawab, persoalannya adalah maybe Anda dan saya belum dibenarkan, belum benar di hadapan Tuhan. Telling the truth. Terima Yesus sebagai juru selamat, iya. Tapi persoalannya gini, udah hidup benar belum? Halo? Kurang ajar sama orang tua. Terus doa, Tuhan berkati aku. Bertentangan. Mau doanya dijawab, datang dulu kepada orang tua. Maaf ya, kemarin rumah nyesel. Maaf ya. You are right. Being righteous. Kalau Anda diberkati oleh Tuhan, perpuluhan itu bukan menyetor kepada Tuhan, itu rasa terima kasih karena sudah diberkati, itu aja. Jangan berpolemik dengan itu. Berterima kasih karena sudah diberkati oleh Tuhan, boleh dong. Amin saudara. Kayaknya tadi ada yang tepuk tangan, ya tepuk tangan lah. Kalau saya kasih itu 50 juta, saya jauh daripada hidup tuh 50 juta, enggak, tapi saya pakai iman aja. Jadi kalau sampai tapi saya yakin pasti dibayar ya. Dan pasti juga ya, saya cuma kasih jangka waktu 5 bulan gitu loh, nggak usah sok, nggak usah sombong. Tapi ya pastilah, pasti. Ya, saya tutup dengan satu kesaksian, boleh ya. Kalau Anda tidak memperbolehkan saya, maka saya akan meneruskannya gitu loh. Ya. Ini soal Natal ini. Saya sudah khotbah di gereja-gereja manapun, biar ini nama Tuhan dipermuliakan. Natal tahun lalu, tanggal 12, bulan 12, beliau ini selalu hadir. Oleh sebab itu saya mau tetap, kalau ada janji mau menyelesaikannya, karena beliau ini selalu hadir. Nah, selalu hadir serta ibunya. Mama mana? Ada mama? Di mana? Oh, di Surabaya. Mamanya selalu hadir.
Dan mamanya suka, Om Yohan, Pak Yohan, ini ada berkat dari mama. Bayangkan tuh, mamanya dia berkati saya. Harusnya kan saya berkati mamanya. Jadi bingung kan, siapa yang harus diberkati dan siapa yang memberkati ya. Tapi selalu begitu. Nah, tanggal 12 bulan 12 2023 bikin Natal ya di Kelapa Gading itu. Depan rumah saya itu ada hotel. Selesai acara itu beberapa hari kemudian sahabat kita bilang begini, Bu, luar biasa loh Natalnya. Saya diberkati banget. Istri saya bilang terima kasih sama-sama. Bu, nanti Natal tahun depan saya ya, semua saya. Kata istri saya, maksudnya biayanya saya semua. Carilah hotel bintang 5, 6 sekalipun cari. Bener, 6 sekalipun, 5 plus gitu. Kan sekarang hotel bintang 5 fasilitasnya 5 plus kan. Terus istri saya bilang, aduh jangan, nggak usah gitu ya. Tapi tatapan mata ke dia terus, janganlah, nggak usah. Berarti memang berharap itu. Nggak usah, terus pegang tangan, nggak usah, maksudnya jangan pergi, ayo janji yang benar gitu di hadapan Tuhan, mungkin gitu. Udah selesai, iya Bu, saya cari yang hebat. Tahun depannya di awal Januari Februari ketemu dengan saya, terus Pak, saya sudah janji sama Ibu, jadi Natal tahun depan itu, tahun ini saya bilang, waduh, terima kasih, iya cari gedung hotel yang hebat, ya oke Pak, oke. Terus dia bilang, kemarin aja saya sumbang hamba Tuhan gembala 1 miliar kok, tambah meyakinkan. Oh jadi di otak saya, oh 1 M, oh haleluya, puji Tuhan. Mungkin saya salah dengar, hati saya salah, pikiran saya salah, pokoknya saya dengar itu. 2 tahun yang lalu aja saya sumbang itu hamba Tuhan 1 M, teman saya nggak sebut namanya siapa. Udah, senang. Kira-kira bulan Maret, istri saya telepon lagi. Jadi bagaimana bos, kita cari hotel. Cari aja ibu, bapak, terserah. Saya mau pergi ke Korea dulu, 1 bulan kali ya. Terus nanti setelah Lebaran, wah Lebaran itu kan harus ada puasa dulu 1 bulan, udah 2 bulan nih ya. Terus setelah Lebaran bisa-bisa hampir sebulan kali, 3 bulan. Hati saya bilang begini, kayaknya nggak jadi nih. Nggak jadi. Kalau orang udah nih, kayak udah mau terbang gitu. Cuman saya nggak mau bilang negatif. Selesai bulan Juni, istri saya telepon dia lagi, udah nggak diangkat. Berarti gini, nggak jadi, nggak jadi nih pasti. Pak kok nggak diangkat-angkat? Ya nggak tahu saya. WA udah nggak dibalas, terus dicari, sehingga akhirnya diangkat juga mungkin karena kebanyakan. Terus dia begini, dia, udah nih, kalau udah kata-kata begitu, udahlah ya. Yang bagus tuh, halo, hai Bu, itu enak. Tapi kan, udahlah. Istri saya jawab, halo, gimana? Hari ini kita mau kasih DP. Gini loh Bu, itu urusan ibu aja, saya jangan dilibatkan. Pokoknya enggak, saya nggak mau, enggak gitu Bu, saya seadanya aja nanti. Wah, istri saya lagi telepon, saya di sebelah, saya bilang, matikan. Saya paling nggak suka orang mengandalkan manusia, benar. Dari dulu, mama saya tuh dari umur 4 tahun ajar saya jangan mengandalkan manusia. Gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, matiin. Bukan sombong, matiin. Ini kan buat Tuhan, matiin. Udah selesai, terus istri saya, oke, taruh itu telepon, terus langsung lihat wajah saya dengan badan mau terkapar. Jadi gimana? 2 anak saya dengar langsung juga terkapar, liatin saya. Jadi hebat menurut papa gimana? Saya tadi mau bilang, kenapa lu salahin gue? Yang janji dia. Tapi 33 tahun kita bikin Natal, enggak pernah gagal. Enggak pernah. Saya bilang begini, bukan sombong. Harus papa lagi, papa. Memang dari awal, dari dulu, bahkan sampai mati, papa ya mamanya. Mereka, kesian ya papa, enggak kesian. Jangan terus-terus bilang kesian, ntar gue gagal nih. Pokoknya udah papa. Saya bilang, Tuhan, kau yang menebus jiwaku, kau yang menyelamatkan aku, kau ganti aku,
Kau yang mengampuni aku, kau memberkati aku di sepanjang hidupku. Masa buat begini aja nggak berani? Saya bilang, tetap di hotel yang mana? Yang itu, karena mau dijanji. Terus untuk bayar DP, ayo kita jalan. Saya bilang sama dia, kartu kredit tinggal berapa? Dia bilang, Pak De, membahayakan. Dalam hati saya, itu katamu itu yang membahayakan. Itu membahayakan, kenapa? Sudah limitnya udah melampaui. Bilang sama itu bank telepon, tambah limit. Biar kita selesaikan ini Natal. Dikasih sama itu bank. Sampai di sana dalam nama Yesus, masuk itu kartu kredit. Pembayaran pertama. Hari ini saudara, sudah setengah dari pembayaran itu. Dan saya harusnya itu, bayar itu seperti kata itu orang ya, untuk bayar kurang lebih segitu. Tapi ternyata pemilik hotel dan manajer di situ kenal, puji Tuhan lah, dapat special price. Dan hari ini setengah dari itu. Bahkan untuk yang bulan depan itu Tuhan sudah sediakan, hanya tinggal sedikit lagi saja. Saya mau bilang, boleh kita ditinggalkan oleh manusia, tapi jangan tinggalkan doamu. Karena di sana engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, tunduk kepala kita doa. Hanya dengan cara ini kami menghampiri Tuhan. Setelah kami berdoa, kami akan lakukan tindakan doa. Tapi di dalam doa kami, seharusnya kami berjumpa dengan Engkau. Di sana kami mendapatkan suaramu, jalan keluar, kesembuhan, pengampunan, keselamatan ada di sana. Ajar kami untuk tetap hidup dalam doa. Di sana kami mendapatkan segalanya. Terima kasih untuk gerejamu di sini. Terima kasih untuk jemaatmu yang hadir di ibadah yang pertama, kedua, dan ketiga. Kami yakin dan percaya bahwa di sini ada rencana Tuhan. Di sini ada hadirat-Mu. Di sini ada kebaikan-Mu. Ajar anak-anak-Mu untuk tidak pernah putus berdoa kepadamu, hidup di dalam doanya. Dan kami yakin dan percaya Tuhan selalu menopang orang-orang yang berdoa, yang memiliki hubungan dekat, karib, intim dengan Tuhan. Berkati mereka rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Berkati juga Tuhan pelayanan gereja mereka. Berkati jodoh, studi, pendidikan, pergaulan, berkati keuangan finansial. Bahkan Engkau berkati kesehatan mereka. Kau berkati pelayanan dimanapun mereka berada. Diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.